Halo semuanya, perkenalkan nama saya Togar Mulatua Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 2023, kelompok 9, shift 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan yang diberikan dari tutorial penelitian operasional 1, yang mana saya akan memecahkan masalah dengan bantuan metode linear programming. Oke, untuk soalnya akan saya bacakan. CV Osik Mebel merupakan sebuah perusahaan furnitur yang memproduksi dua jenis produk, yaitu kursi dan meja, yang mana akan saya misalkan kursi ini sebagai X1 dan meja ini sebagai X2. Lalu ada terdapat dua jenis bahan baku dalam pembuatan produk pada perusahaan ini, yaitu kayu dan logam, yang mana stok bahannya terbatas secara berurutan sebanyak 40 unit dan 50 unit, yang berarti di sini kapasitas kayu hanya mampu untuk 40 unit, sedangkan kapasitas logam hanya 50 unit. Dalam pembuatan kursi membutuhkan 1 unit kayu dan 2 unit logam, sedangkan pembuatan meja membutuhkan 3 unit kayu dan 1 unit logam, yang berarti di sini ada batasan, yang mana batasan pembuatan kursi 1 unit kayu, 2 unit logam. Sedangkan batasan untuk pembuatan meja, 3 unit kayu, dan 1 unit logam. Lalu ada keuntungan yang diperoleh dari kursi dan meja secara berurutan adalah Rp200.000 dan Rp250.000. Tentukan berapa banyak setiap produk yang harus diproduksi perusahaan agar mendapatkan keuntungan maksimal. Oke, software yang pertama akan saya gunakan di sini ialah Excel Solver, di mana kita akan membuat tabel seperti ini, di mana kursi sebagai X1 dan meja sebagai X2. Untuk membuat kursi kita akan membutuhkan 1 kayu dan 2 logam. Sedangkan untuk membuat meja kita akan kita membutuhkan 3 kayu dan 1 logam. Untuk kapasitas kayu ialah 40, yang berarti kita tidak boleh menggunakan lebih dari 40. Makanya tandanya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 40, teman-teman. Dan juga di bawah seperti ini. Untuk logam kapasitasnya ialah 50. Di sini kita isikan 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0. Oke, di sini kita akan menggunakan tanda lebih besar sama dengan, dan di sini juga lebih besar sama dengan. Dan di sini 0, di sini 0. Keuntungan dari kursi ialah 200.000. Sedangkan keuntungan dari meja ialah 250.000. Lalu kita akan klik total dan memasukkan rumus sama dengan sum produk. Kita pilih B2 dengan C2. Habis itu kita ini, dan kita pilih B7, kita kunci, dan C7 kita kunci juga. Dan kita tutup. Enter. Oke, habis itu kita tarik ini sampai ke bawah. Oke, setelah seperti ini, kita akan langsung menggunakan solver, teman. Oke, set objektif di sini kita akan pilih D6, enter. Kita pilih max, karena kita ingin mengetahui nilai maksimum. Nah, di sini kita akan pilih si B7 dengan C7. Kita enter. Oke, lalu kita add subject ininya, constraint-nya, di mana kita pilih ini, tandanya sudah benar, kurang sama dengan, dan di sini kita pilih ini. Kita pilih ini. Lalu kita add, teman. Ini, di sini kita pilih ini. Lalu di sini kita blok 2 ini kita ganti ke lebih sama dengan, dan di sininya kita blok ini. Dan oke. Oke, setelah seperti itu, kita solving metodenya kita akan ganti ke simple LP, dan kita solve. Oke aja. Oke, setelah kita melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan solusi optimal di mana kita akan membuat kursi sebanyak 22 unit dan meja sebanyak 6 unit, yang mana akan memperoleh keuntungan sebesar 5.900.000, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan software Lingo, teman-teman. Kita langsung saja, kita ketikkan max. Karena kita akan mencari nilai maksimum. Lalu kita tulis 200.000. Dikalikan dengan X1. 200.000 adalah keuntungan dari si kursi, teman-teman. Makanya kita kalikan X1, atau X1 itu kursi. Dan kita tambahkan dengan 250.000.
dikalikan dengan X2, teman-teman. Karena X2 adalah meja. Jadi keuntungan dari si meja ini adalah 250.000. Sedangkan keuntungan dari si kursi ialah keuntungan dari kursi ialah 200.000. Sedangkan keuntungan dari si meja ialah 250.000, teman-teman. Kita enter. Habis itu 1 dikalikan dengan X1 ditambah 3 dikalikan dengan X2, teman-teman. Terus lebih kecil sama dengan 40. Kenapa lebih kurang dari sama dengan 40? Karena si kayu hanya ada 40 unit saja, teman-teman. Jadi kita tidak boleh menggunakannya lebih dari 40 unit. Lalu kita tulis 2 dikali X1 ditambah dengan 1 dikalikan dengan X2. Terus kurang dari sama dengan 50. Karena kita tidak boleh lebih dari 50, teman-teman. Dan setelah kita menuliskan seperti ini, kita boleh langsung N aja, tuh. Dan solve. Oke, sedang loading, teman-teman, kita tunggu. Oke, setelah selesai, dia akan keluar seperti ini, teman-teman. Jadi, untuk mendapatkan hasil maksimum, yaitu 5.900.000, kita akan membuat X1 atau si kursi 22 unit. Sedangkan meja kita akan membuat sebanyak 6 unit. Yang mana jika kita membuat dua hal tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 5.900.000, teman-teman. Seperti itu untuk software Lingo, teman-teman. Oke, software selanjutnya saya akan menggunakan POM-QM, teman. Di sini kita langsung saja kita klik modul, kita pilih linear programming, kita new. Oke, di sini number of constraint-nya ialah 2, teman-teman. Karena di sini constraint-nya hanya ada 2, yaitu kayu dan logam. Sedangkan variabel di sini hanya ada 2 juga, yaitu kursi dan meja. Untuk objektifnya kita pilih maximize, teman-teman, atau maksimum. Kita oke saja. Oke, setelah itu kita langsung ganti saja X1 di sini ialah kursi dan X2 di sini ialah meja. Sedangkan constraint 1 ialah kayu dan constraint 2 ialah logam, teman. Oke. Untuk membuat kursi, kita akan membutuhkan 1 kayu dan 2 logam. Sedangkan untuk membuat meja, kita membutuhkan 3 kayu dan 1 logam. Untuk RHS di sini, atau bisa dibilang inilah teman-teman, batasan atau kayunya ada berapa. Nah, di sini makanya dilambangkan dengan kurang dari sama dengan. Nah, kayu di soal hanya ada 40 unit saja, sedangkan untuk logam ialah 50. Nah, keuntungan dari kursi ialah 200.000. Sedangkan keuntungan di meja ialah 250.000. Oke, setelah kita menuliskan seperti ini, kita langsung solve saja, teman-teman. Dan dia akan menghasilkan. Solusi untuk kursi akan membuat 22 unit. Sedangkan solusi untuk membuat meja ialah 6 unit. Yang mana jika kita membuat 22 unit dan 22 unit kursi dan 6 unit meja, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 5.900.000, teman-teman. Itu untuk software dari POM-QM. Oke, untuk software yang terakhir akan saya gunakan ialah RStudio, teman-teman. Untuk menyelesaikan masalah dari tugas mingguan. Kita langsung saja new file, RScript. Oke, pertama-tama kita akan langsung menginstal package dulu, teman-teman. Dengan komen install package iPsolve. Kita langsung run aja dan kita tunggu. Oke, setelah terinstall, kita akan memuat library iPsolve, teman-teman. Dengan komen seperti ini, library iPsolve, dan kita langsung run. Oke, setelah kita memuat library iPsolve-nya, kita akan mendefinisikan koefisien fungsi tujuan kita, teman-teman. Di mana koefisien fungsi tujuan ini kita isikan dengan nilai 200.000. 200.000 di sini ialah keuntungan dari penjualan si kursi.
Sedangkan 250.000 kita tuliskan ialah keuntungan penjualan dari meja dan kita run. Oke, setelah kita run, kita enter saja karena dia sudah masuk ke sini nih teman-teman. Ke bagian values-nya sudah dituliskan. Lalu selanjutnya kita akan menuliskan koefisien sisi kiri dari batasan. Oke, di sini kita isikan 1 di sini. Di sini kita isikan 3. Lalu di sini kita isikan 2, di sini kita isikan 1. Nah, maksudnya ialah jika kita ingin membuat sebuah kursi, kita membutuhkan 1 kayu dan 2 logam. Sedangkan untuk membuat meja, kita membutuhkan 3 kursi, 3 kayu, dan 1 logam. Langsung kita run. Oke, sudah masuk ke data tuh teman-teman bagian kanan. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan jenis batasan dengan komen dengan simbol kurang sama dengan dan kurang sama dengan. Langsung kita run. Setelah itu kita bakal mendefinisikan nilai kanan dari batasannya. Di mana di sini kita akan isikan 40. 40 ini adalah kayu yang tersedia, sehingga kita menggunakan kurang dari sama dengan supaya kita tidak menggunakan kayu lebih dari 40, teman-teman. Di sini kita isikan 50. 50 di sini adalah 50 logam, teman-teman. Adanya 50 logam. Jadi kita tidak boleh menggunakan lebih dari 50 logam. Lalu kita bakal menyelesaikan masalah program liniernya dengan komen seperti ini. Dan kita langsung run saja. Oke, sebelumnya di sini kita run dulu ya, teman-teman. Nah, setelah kita run di bagian nilai kanan dari batasan, kita akan menyelesaikan masalah program linearnya. Kita run. Oke, dengan hasil objective function is 5.900.000. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 5.900.000. Sebelumnya kita akan menampilkan nilai optimal dari variabel keputusannya dulu nih. Dengan komen ini. Dan kita coba run untuk X1. Oke, jika kita mendapatkan keuntungan 5.900.000 ini, kita harus membuat X1 atau si kursi sebanyak 22 dan membuat meja sebanyak 6 unit. Sehingga jika kita telah membuat kursi dengan 22 unit dan meja dengan 6 unit, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 5.900.000. Oke, jadi seperti itu bagaimana menyelesaikan masalah dengan bantuan software RStudio. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.